Supaya kami terus dikuatkan. Karena kami tahu kami sedang menantikan hari yang luar biasa. Di mana Engkau sudah siapkan bagi setiap kami. Kami tahu, kami percaya. Kami ada di sana ketika Engkau datang pada kali yang kedua. Dan kami percaya hari ini Tuhan, berkat anugerah kasih sayang-Mu tetap menjadi bagian hidup kami. Semua kita yang siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Hari yang begitu luar biasa. Karena hari-hari kita ini terus kita gunakan sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saudara, ada hal di dalam hidup kita ini yang paling membosankan kalau kita kerjakan. Namanya menanti, menunggu. Karena kalau menunggu atau menanti sesuatu yang dalam keadaan darurat, biasanya itu sangat menggelisahkan. Ketika saya sakit beberapa tahun yang lalu, saya sendirian di rumah. Dan waktu saya menderita sakit itu, saya telepon dokter. Dia bilang, iya Pak, nanti datang. Kira-kira 8:30 saya menderita itu sakit. Waduh, nanti saya datang Pak. Sudah jam 10:30 tidak datang-datang. Jam 11 tidak datang-datang. Waduh, penantian itu membuat tambah sakit. 11:30 dokter itu datang. Dia tidak bikin apa-apa. Bisa rasanya enak. Bisa rasanya mau sembuh. Bapak Ibu, itu kalau kita menanti hal yang darurat. Tapi kalau kita menanti sesuatu yang nanti membahagiakan kita, itu sangat berbeda. Nah, ini yang kita perlu rasakan. Saya ketika mau masuk tahun ke-10 bekerja melayani bersama dengan teman-teman di GBT Kristus Alpha Omega di Gajah Mada. 10 tahun bekerja itu dapat 3 kali gaji. Ketika tahun ke-9 saya sudah membayangkan, tahun ke-10 saya dapat 3 kali gaji. Ketika waktunya mau dekat, waduh rasanya begitu bergairah. Dan dibuatkan sebuah acara bahwa kita akan menerima, beberapa orang itu menerima, dapat piagam. Piagam itu bagus. Salah lagi tulisannya, aku bilang enggak peduli piagamnya salah. Yang penting envelope-nya benar. 3 kali gaji. Waduh, waktu saya buka, teman saya bilang begini. Wah, punya Pak Abraham kok tebel banget ya. 3 tahun, 10 tahun punya kok. Tapi dapat 3 kali gaji untuk satu periode 10 tahun. Waktu masuk tahun ke-20, waduh, saya tambah semangat lagi, sebentar lagi dapat 3 kali gaji lagi. Bapak Ibu, ada satu gairah. Kenapa? Karena akan mendapatkan benefit, keuntungan dari bekerja selama 20 tahun. Saudara, untuk sesuatu yang mulia, yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Harusnya ini menjadi sebuah penantian yang tidak membuat saudara kesel, yang membuat saudara ares-aresan. Karena yang nanti akan kita terima ini adalah segala kemuliaan. Kita sudah dengar khotbah minggu lalu. Kita akan menerima kemuliaan, kemuliaan Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengar judul ini. Menantikan keselamatan yang telah tersedia. Saya masuk tahun ke-10 sudah disiapkan 3 kali gaji. Masuk tahun ke-20 disiapkan 3 kali gaji. Dan sekarang saya tahun ini, saya 25 tahun melayani bersama di gereja Tabernakel Kristus Alpha Omega. Dan saya berharap saya tidak perlu menantikan tahun ke-30. Yang saya harapkan adalah
menantikan keselamatan yang sudah disiapkan Tuhan bagi setiap orang percaya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Ini adalah khotbah yang lanjutan minggu lalu. 1 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Untuk diberikan kepada kita, kepada kamu. Apa itu? Keselamatan yang sudah tersedia. Sudah. Bapak Ibu, inilah yang menjadi cita-cita kita. Menjadi orang percaya adalah tujuan akhirnya adalah keselamatan yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kita. Tujuan dari khotbah ini adalah agar kita yang telah dipelihara oleh kekuatan Allah terus berfokus kepada keselamatan yang telah tersedia ini untuk kita. Karena ini pasti akan dinyatakan. Jangan sampai gagal. Karena ini sudah pasti ada di depan kita. Ketika kita lahir baru, nah kita akan terus dalam perjalanan iman ini. Ketika kita dalam perjalanan iman ini, dalam sebuah penantian dengan penuh semangat, dengan penuh kegairahan, satu waktu saudara akan menemukan ini. Dan bagaimana kita mendapatkan ini? Dalam tujuan khotbah ini dikatakan teruslah berfokus pada keselamatan yang sudah disiapkan Tuhan ini. Yang pertama kita akan belajar, teruslah hidup dalam pengharapan yang pasti. Karena ini sudah pasti. Saya kerja 10 tahun dapat 3 kali gaji. Itu pasti. Kenapa? Karena saya ada di posisi di mana saya ada di instansi di gereja yang saya bekerja. Dikasih peraturan. Ini pasti setiap 10 tahun dapat 3 kali bonus, 3 kali gaji. Tahun ke-10, kedua dapat bonus 3 kali gaji. Tahun 10 ketiga dapat lagi. Itu yang kita harus nantikan, bukan hal-hal yang sifatnya sementara. Tetapi sesuatu yang pasti, yang bersifat kekal. Ayat ini dibacakan minggu lalu, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Iya, ini yang kita harus terus berfokus kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Kita harus terus berfokus pada hidup yang sudah akan disiapkan Tuhan. Hidup dalam kekekalan. Makanya Petrus berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Supaya apa? Pengharapan kita menjadi pasti. Nah, hidup dalam pengharapan ini kita perlu belajar dari seorang yang namanya Abraham. Saudara nanti lihat, dia hidup ribuan tahun sebelum hari yang dia nantikan. Ribuan tahun tapi dia punya prospek bukan yang kekinian. Bukan pada hal-hal yang sementara. Kita baca itu Ibrani 11 ayat 8 dimulai ayat 8. Ayat 8, ayat 9, ayat 10. Ibrani pasal 11 ayat 8, 9 dan 10. Karena iman Abraham taat
ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Iya Bapak Ibu, inilah satu pengharapan. Pengharapan dari Abraham, bukan janji yang waktu dia keluar dari tanah Ur Kasdim dan Tuhan memberikan dia tanah Kanaan yang secara fisik kelihatan. Tetapi Alkitab mencatat dalam surat Ibrani ini, ketika dia melakukan panggilan Tuhan di dalam iman, nah ini yang dalam 1 Petrus pasal 3, pasal 1 ayat yang ketiga tadi dikatakan apa? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dan pengharapan ini dilakukan dengan iman. Perhatikan ayat yang ke-10 tadi. Oleh Abraham dikatakan, ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Padahal tanah Kanaan dikasih Tuhan kepada Abraham untuk apa? Untuk dia membangun. Supaya anak cucunya, keturunannya bisa memiliki itu. Tapi iman Abraham berbeda. Dia tidak menantikan sesuatu yang sifatnya kelihatan. Tetapi yang dia prospek adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Alkitab mencatat bahwa dia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Waduh, saya berpikir Tuhan, kok bisa ya Tuhan memberikan satu anugerah kepada seorang Abraham hidup di zaman dahulu kala. Tapi dia punya prospek, bukan hal yang kelihatan. Tapi dia prospek hal yang akan datang. Nah, bagaimana cara hidup Abraham ketika dia memelihara pengharapan ini? Saya kalau untuk dapat bonus 3 kali gaji untuk mencapai 10 tahun. Dari 10 tahun pertama ke 10 tahun kedua. Caranya gimana saya harus hidup? Saya harus tetap stay. Saya harus tetap bekerja dengan giat. Saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh sampai mencapai akhir 10 tahun. Supaya dapat bonus. Abraham bagaimana supaya dia tahu bahwa dia punya pengharapan yang akan datang kepada sebuah kota yang dasarnya dilakukan, didasarkan dalam rencana Allah yang kekal. Wah, ini bagaimana? Coba lihat ayat yang ke-9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dekat dengan Ishak dan Yakub. Ya, saudara perhatikan cara hidupnya gimana. Tuhan bilang kamu akan dapat tanah Kanaan. Tapi bukan itu yang dia nantikan. Tapi yang dia nantikan adalah kota yang dasarnya dilaksanakan, direncanakan oleh Allah. Dan Alkitab mencatat dia memperlakukan hidupnya seolah-olah di tanah asing. Dan ketika dia membangun tempat tinggal, dia tinggal di kemah 3 generasi. Abraham, Ishak dan Yakub. Tentunya visi ini dia kasih tahu sama Ishak. Ishak, kamu akan dapat tanah Kanaan tapi bukan itu tujuan kita, Ishak. Jadi kamu sama bapak aja, caranya gimana? Bikin kemah. Ishak juga begitu, dia punya visi sama dengan bapaknya. Dia bilang, Kop, kamu tahu kita tinggal di sini dapat satu negeri. Tapi bukan itu tujuan kita Yakub. Kita punya tujuan yang akan dapat negeri yang direncanakan oleh Allah. Kota yang hebat.
Makanya mereka 3 generasi. Abraham, Ishak dan Yakub tinggal di kemah. Kemah itu apa Bapak Ibu? Itu melambangkan kesementaraan. Kalau ini ada angin, ada hujan, tetap karena apa? Rumah permanen. Tapi coba kalau bikin kemah di depan. Sehari enak, benar? 2 hari enak. Sebulan saudara tinggal di kemah enak? Halo? Saya waktu SD sampai SMP, wah paling suka bikin kemah. Sudah ada kamar yang enak dikasih bapak saya. Saya dengan teman-teman kampung, anak tetangga. Orang Manado bilang Birman. Kita bikin kemah yuk. Di mana? Samping rumah aja. Pakai bambu-bambu, ambil pagarnya orang, pagar-pagar itu, copot satu-satu terus ditanam-tanam. Mama saya bilang, Abraham, ini sudah malam. Aku mau tidur di kemah. Nanti digigit ular. Waduh, enggak mungkin. Waktu itu saya masih SD. Semalaman enak. 2 malam enak. Setahun tinggal di kemah kayak gitu. Atapnya kita cuma ambil daun pisang. Bapak Ibu dengar baik. Abraham memperlakukan dirinya seperti itu. Dia tahu bahwa ini tempat kita sementara. Kalau begitu apa? Buat kemah aja. Perhatikan. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Kita sudah bicara tentang kesementaraan ini. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Iya, ini yang dituju. Penglihatan visi Abraham adalah sesuatu yang bukan sementara. Jadi apa yang dia lakukan? Dia berfokus pada apa yang tidak kelihatan. Abraham tinggal di kemah itu tidak main-main loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena menurut penelitian di zaman Abraham sudah ada orang bikin rumah permanen. Di zaman tahun Abraham sudah ada orang bikin rumah permanen. Ngapain bikin kemah? Tetapi orang yang punya visi itu berbeda. Pertanyaannya kenapa bikin kemah? Jawabannya adalah karena ia memiliki suatu pengharapan yang pasti dan yang kekal, yaitu bagian yang tersimpan di sorga. Ini yang kita bicarakan. 1 Petrus pasal 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Iya. Abraham masih lama. Puluhan ribu tahun untuk menantikan kota yang dibangun oleh Allah. Kita sudah sangat dekat. Makanya saya ingatkan terus menerus. Saya tidak akan pernah bosan. Saudara tidak mau dengar, saya harus dengar. Bahwa konsentrasi kita adalah sesuatu yang tersimpan di sorga. Apa itu? Bagian yang tidak dapat binasa. Bagian yang tidak dapat cemar. Bagian yang tidak dapat layu. Artinya Tuhan siapkan kepada kita sesuatu yang bersifat abadi. Konsentrasilah kepada hal-hal yang bersifat kekekalan. Yang kedua, teruslah hidup dalam iman. 1 Petrus pasal 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Iya, inilah yang menjadi konsentrasi kita, yaitu apa? Iman kita harus kita jaga. Karena nanti iman ini nanti akan dimurnikan. Iman yang dimurnikan itu Tuhan membandingkan dengan emas murni. Kalau emas dia mau jadi murni harus dibakar. Supaya muncul kemurnian. Itu artinya apa?
Kita harus mengalami sementara ini sengsara, tidak apa-apa. Orang lain bisa berbuat dosa, saya tidak, itu sengsara. Makanya iman ini harus dijaga. Jangan kita menghabis-habiskan dengan kesenangan mata. Ini yang membuat kita jadi manusia yang nanti tidak punya pengharapan. Kenapa? Karena sudah dicukupkan oleh kesenangan dunia kok. Kalau saudara sudah dicukupkan dengan kesenangan dunia, kita tidak akan berharap ada sesuatu yang akan terjadi. Apalagi orang berkata, masih lama. Mana dari dulu sampai sekarang Tuhan tidak datang-datang juga. Saya berharap itu tidak ada pernah di benak saudara. Setiap hari kita harus berkata, Tuhan, Engkau pasti datang. Setiap hari. Kenapa? Karena ini yang menjadi pengalaman saya. Setiap hari. Mau makan. Saya bilang enggak apa-apa lah. Makan yang enggak cocok dengan perasaan kesenangan saya. Ora popo. Ditanya istri, mau makan apa? Saya bilang apa aja lah yang ada. Dikasih telur. Padahal tadi pagi udah makan telur rebus. Siangnya dikasih telur goreng, malam dikasih telur goreng. Tapi aku berkata tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sebentar lagi aku tidak akan nikmati yang sementara-sementara kayak gini. Saudara tahu apa? Kemarin saya periksa darah, kolesterol saya memang kalau untuk orang normal tidak begitu tinggi. 188 total kolesterol. Tapi LDL-nya harusnya di bawah 100, saya 134. Sore-sore kemarin istri saya dia bilang kesukaan saya memang, nih ada pisang goreng. Wah aku LDL-nya 134. Nggak apa-apa dalam nama Yesus. Sikat baik yang dikasih sama istri yuk. Untuk menyenangkan istri apa saja yang dia kasih saya makan. Saya tidak pernah terganggu dengan soal makanan. Itu harus saudara ingat. Saya tidak pernah terganggu dengan makanan harus enak apa tidak. Pokoknya wareg. Kenapa? Karena iman saya itu tidak tergantung pada hal-hal yang sementara. Setiap hari saya bilang daging harus mati. Tidak boleh kamu menikmati apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Tidak boleh. Artinya memaksakan sampai harus begini dan begitu. Tidak. Makanya Abraham dia memperlakukan dirinya sebagai orang asing untuk menantikan kota, tanah yang dibangun oleh Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Iya, iman Abraham adalah satu. Dia menantikan, merindukan tanah air yang lebih baik. Yaitu suatu tanah air sorgawi. Masih lama Abraham hidup, masih lama. Kenapa dia sudah punya konsep kerinduan seperti ini? Itulah iman. Bapak Ibu, kalau iman kita sudah sampai yang begini. Hal-hal yang mengganggu perjalanan iman kita. Kita bisa dengan kerelaan harus berkata tidak. Walaupun itu tidak mengganggu orang lain. Oh ini uang-uang saya kok. Ini saya dapat dengan keringat saya. Kenapa orang lain yang harus atur? Saudara lakukan itu adalah baik. Tidak berdosa. Tapi kalau kata firman Tuhan orang lain menjadi tercemar rohaninya karena perbuatan kita. Anda berbuat dosa. Dan saya kasih tahu orang yang seperti begitu tidak punya pengharapan terhadap sesuatu yang akan datang. Makanya sebagai orang asing modal kita harus iman yang teguh. Sekali lagi saya katakan pada saudara.
Sebagai orang asing yang tinggal di dalam dunia ini, dalam hidup kesementaraan ini, kita harus memiliki iman yang teguh. Apa kata Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7? Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iya, jadi dalam perjalanan iman kita, Tuhan berkata bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Orang lain bikin rumah bagus-bagus, kenapa Abraham harus tinggal di kemah? Bukankah kemah itu kalau didatangkan angin keras langsung ambruk? Tapi Abraham dia punya iman yang seperti ini. Karena apa? Walaupun katanya seketika kamu harus berduka cita, tetapi bergembiralah untuk hal itu. Ayat yang ke-7 dikatakan, maksud semuanya ini kalau dalam perjalanan iman kita ada gangguan-gangguan dan kita tetap tegar. Walaupun menderita, Pak, orang lain bisa, masa saya tidak bisa? Memang kita orang khusus. Kita orang khusus. Kalau saudara jadi Kopassus, komando pasukan khusus, itu dilatih khusus. Orang lain masih bisa olahraga, mereka tidak, harus jaga waktu, kesempatan untuk apa? Supaya keadaannya tetap fit. Orang lain boleh jalan-jalan, kita tidak. Kopassus kok. Orang lain boleh berbuat ini, kita tidak. Kopassusnya Tuhan tidak boleh. Kenapa? Karena dipersiapkan untuk waktu yang khusus. Untuk tempat yang khusus. Untuk kota yang kudus. Makanya dibutuhkan orang-orang khusus. Bapak Ibu, ayat yang 7 katanya, berkata demikian, maksud semua ini ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang dimurnikan dengan api. Emas, untuk mendapatkan emas murni harus dibakar. Tetapi iman kekristenan yang murni itu jauh lebih daripada emas yang murni. Kenapa? Karena nanti akan datang pada akhirnya iman yang tangguh seperti begini. Akan dipuji oleh Tuhan. Akan diberikan kemuliaan oleh Tuhan. Akan diberikan kehormatan oleh Tuhan. Lihat contoh kemuliaan dan kehormatan yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Ini pasti terjadi Bapak Ibu. Ini pasti terjadi. 2 Korintus pasal 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Inilah kemuliaan dan penghormatan dari Tuhan kepada setiap orang yang mau memurnikan setiap hari imannya. Memurnikan dengan apa? Dengan menderita. Memurnikan dengan apa? Dengan duka cita. Duka cita bukan karena berbuat dosa. Tapi duka cita karena tidak mau berbuat dosa. Ini berat memang. Tapi Tuhan katakan orang-orang seperti begitu akan menerima kemuliaan dan penghormatan. Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Itu saudara lihat, saya kasih spotlight yang berbeda. Kata ia itu artinya siapa? Siapa di sini? Siapa? Yang itu loh. Dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ia di situ siapa? Halo? Dirinya lah kalau saudara tidak tahu yang ia. Dirinya itu adalah Allah, itu Bapa. Ia di situ Yesus. Yesus posisinya sekarang
sudah dimuliakan Bapa sedemikian rupa karena dia menang terhadap maut. Dia menang terhadap dosa. Makanya dia ditinggikan. Sorga, bumi dan bawah bumi sudah diserahkan. Dan orang harus bertekuk lutut kepada dia. Dan dia ini yang raja di atas segala raja akan menghadapkan kita bersama-sama untuk menghadap diri Bapa. Ini yang saya katakan kemuliaan dan penghormatan. Saudara ini siapa? Minggu lalu saya katakan ada kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Salah satu kekayaannya adalah apa? Yesus harus turun dari tahtanya menjemput gereja Tuhan. Tapi ini tambah lagi kemuliaan yang diberikan Yesus kepada kita apa? Dia harus manggil kita satu-satu. Dibawa. Pak Edi, Mak Endang, hari ini aku mau bawa kamu menghadap Bapakku. Sebuah penghormatan. Kenapa yang bawa kita tuh raja di atas segala raja? Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Makanya dibutuhkan iman yang tangguh dari sekarang. Karena pengharapan kita untuk akan datang itu sangat berharga dan bernilai. Kenapa? Karena saudara nanti akan dimuliakan. Kita semua akan dimuliakan. Ia akan menghadapkan kami. Siapa itu? Paulus. Sekarang yang ngomong itu saya. Kami, para pengkhotbah bersama-sama dengan jemaat akan menghadap dirinya. Siapa? Menghadap Bapa. Kenapa harus menghadap Bapa? Karena Bapa ada di takhta kemuliaan. Kita nanti akan datang satu-satu menghadap Bapa. Bapa, Yesus bilang, nih Abraham dia sukses karena iman yang murni siap menghadap Bapa. Bapa datang memeluk dan berkata, sabaslah engkau anak yang luar biasa. Karena engkau tidak terpengaruh imanmu dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Kalau saudara sudah mulai membuang hal-hal yang sifatnya daging keinginan. Ini kan punya saya, siapa yang mau pusing. Kalau saudara mulai tidak mau melakukan itu, pastikan imanmu sedang diuji. Imanmu sedang diproses untuk menjadi iman yang murni. Yang ketiga, yang terakhir. Hiduplah di dalam kasihnya, yaitu berkorban. 1 Petrus pasal 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Iya. Sukacita dan kegembiraan yang mulia ini yang tidak terkatakan akan terjadi ketika saudara mengaplikasikan kasih. Harap, iman, kasih. Kalau kita mulai mengaplikasikan kasih yang dari Bapa ini terjadi dalam hidup kita. Itu satu-satunya cuma terjadi karena apa? Berkorban. Dan lagi-lagi berkorban ini bicara soal bagaimana kita meletakkan keinginan dan keakuan kita di bawah kaki Yesus. Itu korban. Yesus harus diperlakukan sebagai orang berdosa. Walaupun dia tidak berdosa. Kita harus memperlakukan diri kita sebagai orang beriman. Tidak boleh melakukan diri kita dengan sembarangan. Sebagai orang yang tidak beriman. Abraham untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat kekal, yaitu kota Allah. Dia harus rela berkorban. Dan korban yang tidak masuk akal. Menantikan seorang anak sampai umur 100 tahun. Dan ketika anak itu berumur sekian tahun harus diserahkan kepada Tuhan. Dengan cara apa? Menyembelih. Tetapi keputusan iman inilah yang membuat dia punya pengharapan bahwa dia akan mendapatkan
kota yang kekal. Nah, bentuk kasih kita kepada Tuhan harus bisa dinyatakan lewat korban ini. Yang kelihatannya tidak masuk akal. Aduh, masa kayak gini dosa tuh Om Bram. Karena banyak sekali teman-teman saya ini berkata begitu. Pakai baju kayak gini aja salah. Bikin ini jaga salah. Karena hidup kesucian itu begitu memang. Saya kasih tahu ini supaya saudara mengerti. Apakah itu hobi kita? Coba kita korbankan. Apakah itu kesenangan kita? Coba kita korban. Enggak lah. Sekali-sekali aku enggak mau senang seperti ini. Karena ini membangun hubungan saya dengan Tuhan bisa tidak baik. Cobalah sekali-sekali kesenangan saya buang. Supaya apa? Saya bisa menyenangkan Tuhan. Mungkin milik Anda yang berharga saudara korbankan. Bukan dikasih ke gereja, bukan. Kasih ke Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai pendatang dan orang asing di dunia ini. Kita harus sadar. Bahwa ketika kita menggunakan segala fasilitas yang ada di dalam dunia ini. Kita harus katakan Tuhan semuanya sementara. Dan aku lebih berkonsentrasi kepada sesuatu yang sifatnya kekal. Bapak Ibu. Investasikanlah. Hidup kita. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena terlalu mahal. Apa yang dikorbankan Tuhan. Terlalu mahal. Untuk memberikan kota Yerusalem baru. Dia harus mengorbankan hidupnya. Dan itu yang namanya kasih. Kita tahu bahwa hidup kita sementara. Marilah kita berjuang. Kita pastikan bahwa pengharapan kita benar. Iman kita murni. Dan kasih kita kepada Tuhan. Kasih yang utuh. Kasih yang tidak tergores oleh apapun. Haleluya. Amin.